Halo sahabat kimia, hari ini kita pelajari tentang perkembangan model atom. Perkembangan model atom dimulai dari tahun 1803, yaitu Dalton, kemudian diikuti dengan Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan pada tahun 1926 keluarlah teori mekanika kuantum yang hingga saat ini diterima oleh masyarakat. Teori dan model atom dikemukakan pada permulaan abad ke-19. Bagaimanakah pendapat ilmuwan mengenai teori dan model atom sebelum abad ke-19? Gagasan mengenai atom telah dikemukakan sejak zaman Yunani, yaitu Demokritus. Dia menjelaskan dan percaya bahwa semua materi ataupun zat tersusun dari partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi. Sehingga atom itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos. A artinya tidak dapat, tomos itu dibagi. Jadi secara umum pengertian atom itu adalah partikel yang tidak dapat dibagi lagi. Teori Demokritus tersebut ditolak oleh Plato dan Aristoteles yang menyetujui teori Empedokles bahwa materi tersusun atas api, air, tanah, dan udara. Meskipun Demokritus mengemukakan istilah atom, namun konsep atom sebagai partikel terkecil baru dikemukakan oleh John Dalton. Teori atom Dalton. Kita lihat gambar, kita perhatikan. Pada gambar, contohnya adalah paku. Di dalam paku itu terdapat adalah seperti bola pejal, tersusun dari beberapa bola pejal, di mana satu bola pejal itu adalah merupakan satu atom besi, di mana memiliki sifat yang sama. Ataupun kita lihat pada emas. Ya. Di dalam emas itu ada namanya unsur emas. Di dalam unsur emas itu ada beberapa atom dari emas yang diibaratkan seperti bola pejal. Model atom Dalton dianggap sebagai model atom yang pertama yang cukup ilmiah, meskipun sebenarnya masih bersifat spekulasi. Dari gambar tersebut disimpulkan bahwa yang pertama materi itu terdiri atas partikel-partikel terkecil yang tidak dapat dibagi yang disebut dengan atom dan digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Yang kedua, unsur adalah materi yang tersusun atas atom-atom sejenis dengan ukuran massa dan sifat kimia yang sama. Yang ketiga, senyawa adalah materi yang tersusun lebih dari satu jenis atom dari unsur-unsur berbeda dengan perbandingan tetap dan tertentu. Dan yang keempat, atom tidak dapat dimusnahkan. Reaksi kimia hanya pemisahan, penggabungan, atau penataan ulang atom-atom yang bereaksi. Yang kedua, teori atom Thomson. Pada tahun 1987, Joseph J. Thomson melakukan eksperimen menggunakan dua plat logam dalam tabung kaca vakum. Kedua, elektroda tersebut dihubungkan dengan arus bertegangan tinggi. Hasil eksperimen menunjukkan adanya sinar yang keluar dari elektroda negatif ataupun katoda menuju elektroda positif ataupun anoda. Sinar yang keluar dari katoda ke anoda disebut namanya sinar katoda. Itu di percobaan yang pertama yang ada pada gambar ini. Selanjutnya, ketika medan magnet didekatkan pada tabung, arah sinar katoda dibelokkan, ya. Sementara itu kutub positif medan listrik menarik sinar katoda. Jadi arah dari sinar katoda ini adalah ke arah yang bermuatan positif, medan magnet bermuatan positif. Sedangkan kutub negatif menolak sinar katoda.
Dengan dibelokkannya sinar katoda menuju kutub positif, Thomson menyimpulkan bahwa sinar katoda bukanlah gelombang. Menurut Thomson, sinar katoda merupakan partikel yang memiliki massa dan bermuatan negatif. Partikel inilah yang disebut namanya elektron. Asumsi pada massa elektron lebih kecil daripada massa atom terbukti setelah Robert Millikan melakukan percobaan tetes minyak. Hasilnya adalah massa elektron sebesar 9,1 kali 10 pangkat minus 31 atau kurang lebih 1/1837 dari massa atom terkecil, yakni atom hidrogen. Dengan demikian jelas bahwa elektron adalah bagian dari atom dan atom bukanlah partikel terkecil dari materi. Penemuan ini menggugurkan model atom Dalton tentang partikel terkecil karena di dalam atomnya ternyata masih ada partikel-partikel terkecil. Menurut Thomson, atom merupakan bola bulat yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron bagaikan kismis dalam roti kismis, atau dianalogikan seperti buah semangka, di mana buah semangkanya adalah atom, sedangkan bijinya adalah analogi dari elektron. Yang ketiga, teori atom Rutherford. Pada tahun 1903, Philip Lenard mempelajari pengaruh fotolistrik dan memodifikasi tabung sinar katoda dengan menempatkan suatu jendela dari lempeng aluminium yang sangat tipis. Kemudian mengamati perilaku yang menembus lempeng tersebut. Menurutnya, jika model atom Thomson benar, maka berkas elektron yang menembus lempeng akan kehilangan banyak energi, sehingga berkas elektron akan dibelokkan. Akan tetapi, ia menemukan bahwa sebagian besar berkas elektron tidak dibelokkan. Pada tahun 1911, Ernest Rutherford melakukan eksperimen Lenard dengan partikel alfa sebagai pengganti elektron. Pada saat partikel alfa ditembakkan pada lempeng emas, maka ada yang diteruskan, ada yang dibelokkan, dan ada yang dipantulkan. Sehingga Rutherford mengatakan bahwa atom itu mempunyai inti yang kecil yang sangat kecil dan bermuatan positif yang berada di pusat atom, elektron. Elektron beredar mengitari inti pada lintasan yang relatif sangat jauh, sehingga sebagian besar atom terdiri dari ruang hampa. Penemuan inti atom ini menggugurkan model atom Thomson. Inti atom yang bermuatan positif berada jauh di dalamnya, sedangkan elektron berputar mengelilinginya. Sehingga Rutherford menggambarkan model atomnya seperti ini. Permasalahan lintasan elektron yang digambarkan oleh Rutherford adalah pengaruh gaya tarik elektrostatik elektron yang bermuatan negatif dan inti atom yang bermuatan positif. Menurut Maxwell, jika elektron bergerak mengelilingi inti atom, elektron akan kehilangan energi akibat pancaran gelombang elektromagnetik dari suatu muatan yang berputar. Hal tersebut menyebabkan elektron bergerak dengan lintasan yang semakin dekat ke inti, menyerupai bentuk spiral, dan akhirnya akan jatuh ke inti. 4. Teori atom Niels Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr menyempurnakan teori Rutherford dengan menerapkan teori quantum Planck dan Einstein. Kita lihat pada gambar, ya ini percobaannya, di mana tabung berisi gas hidrogen dihubungkan dengan listrik yang bertegangan tinggi, kemudian ada dikasih celah, kemudian sinarnya dibiaskan melalui prisma sehingga didapatlah warnanya ataupun spektrum warna, sehingga warna spektrum garis menunjukkan panjang gelombang tertentu. Hal inilah yang menunjukkan adanya tingkatan energi tertentu di dalam satu atom sesuai dengan persamaan E sama dengan Hc per lambda. Dari percobaan tersebut, Niels Bohr mengambil kesimpulan bahwa atom itu
terdiri dari inti yang bermuatan positif dan di sekitarnya berada elektron-elektron yang bermuatan negatif. Dalam atom, elektron beredar mengelilingi inti atom pada lintasannya yang dikenal sebagai keadaan gerakan yang stasioner dengan tingkat energi yang dinyatakan dengan N, di mana N adalah merupakan bilangan bulat. Yang ketiga, sepanjang elektron berada dalam lintasan stasioner, energi akan konstan, sehingga tidak ada cahaya yang dipancarkan maupun diserap. Yang keempat, elektron hanya dapat berpindah dari lintasan yang lebih rendah ke lintasan yang lebih tinggi jika menyerap energi. Sebaliknya, jika energi berpindah dari lintasan yang tinggi ke lintasan yang rendah, terjadilah pembebasan energi. Oke, dan yang terakhir adalah teori atom mekanika kuantum. Pada tahun 1924, Louis de Broglie menyempurnakan teori model atom Bohr. Menurut de Broglie, elektron bukan hanya merupakan partikel melainkan dapat sebagai gelombang. Gerakan elektron dalam lintasannya juga merupakan gelombang. Pendapat de Broglie inilah melahirkan teori atom modern yang dikenal dengan teori mekanika kuantum yang merupakan dasar pertama dari model atom mekanika kuantum. Dasar kedua adalah asas ketidakpastian Heisenberg. Menurut Heisenberg, kedudukan energi tidak dapat ditentukan secara pasti. Hanya yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian atau peluang ditemukannya elektron pada suatu posisi. Lintasan bergeraknya elektron bukanlah merupakan sebuah garis yang pasti, melainkan sebuah ruang. Dan selanjutnya, Schrödinger berhasil merumuskan persamaan gelombang gerakan elektron dalam suatu atom. Persamaan gelombang tersebut merupakan persamaan matematika berupa fungsi suatu ruang 3 dimensi. Elektron boleh jadi berpeluang berada atau ditemukannya di dalam ruang tersebut. Ruang itu dinamakan orbital. Cukup sekianlah perkembangan teori atom. Selanjutnya akan kita bahas lagi tentang bilangan